Nah, pada video yang sebelumnya saya memberitahukan cara untuk bagaimana mengumpulkan referensi sehingga nanti ketika bikin daftar pustaka tidak ada yang tertinggal sumber-sumber yang kita pakai, yaitu dengan cara masukkan di reference, kemudian manage sources seperti itu kan ya. Nah, keuntungannya salah satunya selain bikin daftar pustakanya otomatis, hal yang lain adalah ketika kita mau mensitasi atau menampilkan sumber kutipan seperti ini nih ya, kita juga bisa otomatis. Nah, nggak usah diketik dalam kurung Salim 2000 begitu kan. Nah, kadang-kadang masalahnya juga kalau kita ketik sendiri, kalau yang tidak tahu standarnya atau aturannya, seringkali cara mengetiknya salah. Kadang-kadang nama lengkapnya ditulis semua. Gitu kan. Kadang-kadang ya aneh-aneh deh. Pokoknya misalnya penulisnya ada 7, semuanya 7 dijajarin begitu. Nah, tapi kalau pakai tools seperti ini pasti aman, pasti benar. Nah, tapi pada video kali ini saya mau kasih tahu mengenai kelazimannya. Kelaziman penempatan yang pertama. Ya, ini sudah lazim nih, ini sudah benar. Si sumber kutipan atau sitasiannya diletakkan di belakang kalimat. Ini kalimatnya sudah selesai sampai di line. Kemudian dia diletakkan di situ baru titik. Nah, itu yang lazim ya. Bukan titik dulu baru sumber kutipannya. Ada yang begini nih nulisnya. Nah, ini tuh salah kalau kayak begini ya. Jadi diletakkannya sebelum titiknya. Nah, ya yang tadi tuh yang benar. Sebelum titiknya. Nah, ini yang benar gitu. Nah, kalau kita memunculkan sumber kutipan pakai dalam kurung seperti ini, letakkan di setelah kutipannya selesai di belakang gitu ya, ibaratnya seperti ini. Oke. Nah, sehingga menampilkan seperti ini itu tidak lazim. Kalau kita mau pakai menurut begitu ya, misalnya kayak gini, sedangkan transportasi menurut Miro begitu. Nah, ini cara menulisnya salah nih. Ini enggak lazim. Begitu. Iya. Kalau nama dan tahunnya mau di dalam kurung semua seperti ini, lazimnya taruh di belakang kalimat. Di sini. Ya, taruh di belakang kalimat. Si Miro 2012 yang di dalam kurungnya. Nah, ini. Gitu. Ya. Nah, karena ini kan si penulisnya ada di belakang, sehingga ini kita kalimatnya kita sesuaikan. Transportasi secara umum dapat diartikan gitu. Terus barulah dalam kurung Miro 2012 gitu. Nah, kalau misalnya kita tetap mau mempertahankan kalimat yang tadi, sedangkan transportasi menurut Miro, ini harus kita lazimkan. Caranya gimana? Ini kita rubah dulu ya jadi statik supaya kita bisa ini. Nah, Miro-nya di luar dalam kurung, yang di dalam kurung tahunnya. Sedangkan transportasi menurut Miro 2012, nah ini baru nih benar nih gitu. Ya, atau dalam si ini Miro 2012 gitu kan menyebutkan namanya, kemudian namanya jangan di dalam kurung, tahunnya yang di dalam kurung. Begitu. Ini tidak akan merubah, ini tidak akan menghapus
si Miro yang ada di manage sources kita. Nah, ini Miro-nya, Fidel Miro tetap masih ada nih. Ya. Gitu. Sekali lagi ini kan tadi begini ya. Nah, ini kan otomatis nih ya, Miro 2012 muncul di sini otomatis karena si penulis sudah memasukkan bukunya Miro ini pengantar sistem transportasi di manage sources. Tapi karena penampilan seperti ini tidak lazim, kalau mau pakai kata menurut ya, transportasi menurut Miro gitu ya. Karena tidak lazim mau kita rubah dia supaya kelihatannya lazim. Ya, ini ini kita klik nih panah bawahnya, kemudian kita convert citation to static text. Nah, ini udah jadi static text sehingga bisa kita rubah. Mironya dikeluarin dari dalam kurung. Nah, begitu. Oke, ya. Ini tidak menghilangkan si Miro yang sudah kita taruh di source manager. Gitu. Oke, ya. Itu saja. Kemudian ya, nah ini lagi contohnya ya. Mode transportasi menurut. Nah, sekali lagi ada dua opsi, kita benahinnya. Kalau tetap mau pakai menurut ya, ini kita rubah supaya lazim. Nah, nama orangnya jangan di dalam kurung, tahunnya aja begitu. Ini opsi satu, ini benar nih begini ya. Atau opsi kedua kalau semuanya tetap mau di dalam kurung seperti ini. Kita taruh dia di kalimat terakhir. Boleh juga di sini. Ini dalam hal berikut ini misalnya. Nah, gitu ya. Ininya berarti mode transportasi menurutnya dihilang. Gitu. Ini opsi kedua. Terserah. Nah, seleranya mau yang mana, opsi pertama atau opsi kedua terserah ya. Yang penting itulah hal yang lazim dalam menampilkan sitasian ya. Ini saya benerin lagi ya, begini ya. Coba di sini saya mau kasih opsi yang pertama begini. Ya, mode transportasi menurut Setio, Warno, dan Frazila. Oke ya. Sip. Semuanya yang masih salah-salah harap dibenahi lagi berkasnya seperti ini. Oke, ini berlaku untuk bab 1, bab 2, bab 3 sampai nanti di bab 4. Sip, terima kasih.